Inilah kisah seorang nabi yang sangat cintai iblis. Perlu diketahui, bahwa salah satu makhluk Allah yang diciptakan sebelum Nabi Adam adalah iblis. Dahulu, iblis merupakan makhluk Allah yang terkenal akan ketaatannya kepada Allah. Ia juga makhluk yang diberi keistimewaan umur panjang sebagai permintaannya tatkala hendak diusir dari surga. Selain itu, iblis juga berjanji akan menggoda semua manusia yang merupakan keturunan Nabi Adam agar menjadi bala tentaranya bahkan menjadi pengikutnya kelak di neraka. Dikisahkan, dahulu tatkala Allah mengumumkan kepada para malaikat dan makhluk lainnya tentang penciptaan manusia sebagai penghuni bumi, di mana manusia ini diberi kemampuan untuk mengetahui banyak nama-nama yang tak diberikan kepada malaikat, maka semua malaikat lantas diperintahkan untuk memberi sujud atau penghormatan kepada Nabi Adam. Kemudian, para malaikat melaksanakan perintah Allah itu kecuali iblis. Saat itu iblis memilih membangkang dan merasa lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Adam. Ia merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya diciptakan dari tanah. Sifat sombong inilah yang mengantarkan diri iblis dan keturunannya akan mendekam di neraka selamanya. Hal ini terjadi sebab kesombongannya yang telah berani menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Di balik kisah pembangkangan iblis itu, ada sebuah kisah unik tentang pertaubatan iblis. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Laits As-Samarkandi dikisahkan, bahwa dahulu iblis laknatullah pernah memohon ingin bertaubat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Iblis adalah nenek moyang bangsa jin yang bernama asli Azazil. Kisah ini menarik untuk diulas karena berkaitan dengan keutamaan menahan marah. Seperti diketahui, marah itu datangnya dari setan, dan setan diciptakan dari api, sedangkan api hanya bisa dipadamkan dengan air. Apabila kalian marah, maka hendaklah berwudu. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Dikisahkan, dahulu iblis pernah datang kepada Nabi Musa dan berkata, "Wahai Nabi Musa, engkaulah yang dipilih Allah Ta'ala untuk risalah dan langsung berkata-kata kepadamu. Sedangkan, aku hanya seorang makhluk biasa yang ingin juga bertaubat kepada Tuhan. Maka, tolonglah aku agar taubatku bisa diterima oleh Allah." Mendengar perkataan iblis itu, Nabi Musa lantas merasa gembira, beliau lantas berwudu dan mengerjakan ibadah sholat. Setelah itu, beliau kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Rob, iblis adalah makhlukmu, ia akan bertaubat, maka terimalah tobatnya." Setelah itu, maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, dia tidak akan bertobat." Mendapat jawaban itu, Nabi Musa lantas tidak berputus asa. Beliau lalu berdoa lagi, "Ya Rob, dia itu minta taubatnya diterima." Setelah itu, turunlah wahyu lagi kepada Nabi Musa, "Aku telah menerima permintaanmu Musa, maka suruhlah ia sujud ke kuburan Adam alaihissalam, maka aku akan menerima taubatnya." Setelah mendapat wahyu itu, Nabi Musa lantas sangat gembira sekali. Beliau kemudian menyampaikan wahyu itu kepada iblis laknatullah. Namun, iblis laknatullah sontak marah dengan kesombongannya dan berkata, "Aku tidak sujud kepada Adam di masa hidupnya, bagaimana aku akan sujud sesudah matinya?" Lalu, iblis laknatullah berkata, "Wahai Musa, karena engkau telah menolongku kepada Tuhan, maka kini engkau berhak mendapat hadiah dariku. Maka aku berpesan kepadamu dengan 3 hal berikut, yaitu yang pertama, ingatlah aku ketika marah. Sebab, aku di dalam tubuhmu mengikuti aliran darah. Yang kedua, ingatlah aku ketika menghadapi musuh dalam perang. Sebab, aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan istri dan anak keluarganya serta hartanya sehingga ia lari ke belakang. Yang ketiga, janganlah duduk sendirian dengan perempuan yang bukan mahram. Sebab, aku menjadi utusannya padamu dan utusanku padanya." Singkat kisah, keinginan iblis untuk bertaubat lantas tidak terwujud dikarenakan sifat sombong dan marahnya kepada Nabi Adam. Ternyata, iblis masih menyimpan dendam dan enggan untuk bersujud kepada manusia pertama dan bapa seluruh manusia itu. Nauzubillah min zalik. Kemudian, dikisahkan juga oleh Wahab bin Munabih, bahwa dahulu ada seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang akan disesatkan oleh iblis namun tidak berhasil. Suatu hari ia keluar untuk satu hajat, maka setan mengikutinya kalau-kalau ia mendapat kesempatan. Setan dan bala tentaranya berusaha menggoda syahwat dan marahnya. Namun, usaha itu ternyata tidak berhasil. Maka, setan pun melakukan tipu daya untuk menakut-nakutinya dengan membayanginya seolah-olah ia akan dijatuhi batu bukit besar. Tetapi, ahli ibadah itu selalu berzikir kepada Allah sehingga terhindar. Terkadang, setan juga menakut-nakutinya dengan ular ketika ia sholat hingga melingkar di kakinya dan kepalanya. Ketika sujud, ahli ibadah juga ditakut-takuti seakan-akan ular itu akan menelan kepalanya. Maka, ahli ibadah itu tetap tenang dan hanya menyingkirkan ular itu dengan tangannya hingga dapat bersujud. Ketika selesai sholat,
setan datang kepadanya dan berkata, "Saya sudah usaha untuk menyesatkanmu tetapi tidak berhasil. Kini saya akan berteman saja denganmu." Mendengar pengakuan setan itu, ahli ibadah itu lantas berkata, "Saat engkau menakutiku, alhamdulillah aku tidak takut, demikian pula sekarang aku tidak ingin bersahabat denganmu." Lalu, setan itu lantas berkata, "Apakah engkau tidak tahu bagaimana keadaan keluargamu sepeninggalanmu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Aku telah mati sebelum mereka." Kemudian setan berkata, "Lalu, apakah kamu tidak bertanya padaku bagaimana aku dapat menyesatkan anak Adam?" Ahli ibadah itu berkata, "Baiklah, bagaimana kamu menyesatkan anak Adam?" Iblis lalu menjawab, "Aku menyesatkan mereka dengan 3 hal, yaitu bakil atau kikir, lalu marah, dan mabuk. Manusia apabila bakil atau pelit, maka ia akan enggan mengeluarkan hartanya untuk menunaikan kewajibannya. Apabila ia pemarah, maka setan akan mempermainkannya seperti anak kecil bermain bola. Meskipun ia dapat menghidupkan orang mati dengan doanya, namun setan tidak patah harapan untuk menyesatkannya. Sebab, ia membangun dan setan akan merobohkan dengan 1 kalimat saja. Demikian pula jika seseorang mabuk, maka setan akan mudah menuntunnya kepada kejahatan sebagaimana kambing dituntun oleh penggembala. Nah, demikianlah kisah pertaubatan iblis yang tidak terwujud akibat kemarahannya kepada Nabi Adam. Iblis dan bala tentaranya juga memberitahukan rahasia, bahwa kemarahan itu mencakup seluruh kejahatan. Wallahu a'lamu bishawab.